Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adam Buana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke ya, kita lanjut sampai selesai, tonton videonya sampai selesai. Jadi teman-teman bisa langsung like dan juga komen. Oke, kita langsung saja masuk lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas lagi dengan computer vision. Teman-teman pasti nggak ngebayang ya, apa sih perkembangan terkini tentang computer vision. Nah, di sini saya perlihatkan kepada teman-teman, di sini ada 3 video terakhir ya, tentang apa yang saya lakukan dengan computer vision. Dan yang terakhir adalah saya membuat IoT ya, IoT dengan computer vision, deteksi dari ekspresi wajah, dan akan di outputnya menggunakan lampu. Ini yang terakhir kali ya, ini terakhir sekitar ya, ini ya, kalau dilihat di sini teman-teman. Nah ini terakhir kali sekitar tahun 2025 ya. Ini 2025. Nih dia robotik. Oke. Dan sebelumnya saya juga menggunakan ini prototype moving vehicle. Ini juga belum lama juga, sekitar 2 tahun yang lalu. Dan yang paling lama adalah ini. Saya membuat sekitar 5 tahun yang lalu computer vision mendeteksi wajah bermasker. Ini benar-benar pure native. Oke, dengan OpenCV, TensorFlow, Keras, dan juga Deep Learning. Teman-teman bisa baca. Tapi perkembangan terkini apa dengan adanya AI teman-teman? Check it out. Oke teman-teman, kita lihat perkembangan terkini computer vision itu apa. Teman-teman tidak lagi mentrain itu manual di komputer teman-teman. Ada satu aplikasi itu namanya RoboFlow. Teman-teman bisa lihat di sini, RoboFlow. Oke, ini AI yang membantu teman-teman, apalagi para peneliti ya, dosen-dosen, dan juga bisa memudahkan untuk melakukan train. Oke, nah saya kepikiran waktu itu, oh gimana ya, saya mau punya ide menghitung jumlah orang ya di dalam suatu ruangan. Contohnya adalah saya penasaran sama bisa nggak sih computer vision itu membangun, bisakah ke dalam computer vision itu membangun sesuatu dari image dataset kita itu lebih mudah. Dengan adanya RoboFlow ini lebih mudah. Jadi saya ingin menghitung jumlah orang di dalam suatu gerbong, suatu kereta, itu dalam gerbong atau kereta KRL, komuter lain itu bagaimana. Saya tinggal masukkan di sini. Oke, saya membuat project di sini. Di dalam RoboFlow. Untuk detailnya nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Jadi ketika saya masukkan datasetnya di sini, saya melakukan yang namanya training, saya melakukan annotate, menandai, membuat label-label, lalu saya mentrain, itu bisa langsung terkoneksi. Walaupun saya membangunnya dengan aplikasi lokal. Ini saya membangun dengan aplikasi lokal. Oke ya? Oke teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini saya bikin 2 pilihan, misalkan satu, ini tanpa API, ini saya hanya bisa mendeteksi karena saya memang mau ngecek orang saja. Oke. Jadi kalau saya lakukan pengecekan di sini start kamera. Oke guys, untuk ngetesnya, untuk di video ini kameranya saya off-kan karena saya akan menjalankannya di sini. Ini kita lakukannya by lokal dulu ya. Karena ini saya sudah install YOLO-nya, you only look once ya. Oke. Kita akan coba mendeteksi. Oke, ini kepikiran aja guys bagaimana menghitung orang di dalam sini. Oke. Di sini terhitung secara lokal. Oke, di sini sama seperti computer vision sebelum-sebelumnya ya, seperti ini. Ini bisa deteksi. Oke, nah sekarang bagaimana si aplikasi saya yang lokal bisa connect dengan API-nya dari RoboFlow. Oke, kita lihat ya guys. Nah di sini saya sudah masukkan API key-nya. Oke, kita akan stop dulu. Oke, di sini saya sudah masukkan API key-nya. Lalu saya akan masukkan juga nama projectnya dan juga modelnya. Di sini ada semua. Nanti di video terpisah saya akan berikan detail mengenai pembuatan seperti apa. Oke, dia akan melihat semua kelas yang saya sudah buat di dalam RoboFlow ini. Kelasnya adalah saya akan menghitung kepala orang. Berarti seperti ini guys. Jadi kalau saya start kamera, dia deteksinya lagi bukan person, tapi head of person, kepalanya guys. Ini guys, kelihatan ya? Head of persons.
bukan person lagi. Oke. Dan ini saya akan tes menggunakan data yang dari dataset dari image ya, berapa jumlah orang dalam kereta. Saya akan kasih lihat guys. Contohnya ini adalah gambar yang saya dapatkan dari Google adalah beberapa orang dalam kereta. Kita akan lihat guys. Ya, dia akan mendeteksi guys. Ya, sesuai yang tadi sudah kita train di dalam. Mungkin ini kurang. Oke. Yes, berhasil guys. Oke. Oke guys, terlihat ya, terdeteksi lebih dari satu guys, sesuai dengan fotonya. Ini artinya, ya, tuh ya guys, ini artinya sudah berjalan. Tinggal kedepannya adalah kita akan tentukan akurasinya. Ini memang masih ada minusnya, tapi ini suatu perkembangan yang lumayan signifikan guys. Lumayan apa? Karena kita harus explore lebih jauh lagi. Oke, ditunggu aja video selanjutnya guys. If you think you can, yes you can. Subscribe, follow, and like. Dan juga jangan lupa komen kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.